あなたはどこへ行きますか？私は寮へ行きます。お父さんはどこへ行きますか？父は会社へ行きます。皆さん、こんにちは。勉強はどうですか？順調に進めますか? Gimana belajarnya? Lancar kan? Hari ini kita akan masuk ke materi bab 5 buku Mina Nihongo 1 ya, di mana kita masih akan belajar membuat kalimat dengan struktur kalimat bahasa Jepang, Nihongo no Bung no Kozo. Hanya saja kata kerja atau doshi yang berfungsi sebagai predikat jutsugo kali ini akan dibatasi hanya 3 saja, yaitu ikimasu pergi, kimasu datang, dan kaerimasu pulang. Lalu ketiga kata kerja ini nanti akan kita gabungkan dengan joshi partikel e, de, dan to. Dewa hajimemashou. Di video awal bab 5 ini dimulai dengan mengenal joshi atau partikel e. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti ke, di mana penggunaannya diletakkan setelah meisi, kata benda yang menunjukkan keterangan tempat. Kita ambil contoh, katanya adalah perusahaan. Dalam bahasa Jepang disebut kaisha. Lalu teman-teman tinggal tambahkan joshi e setelahnya, sehingga membentuk kalimat baru menjadi kaisha e yang dalam bahasa Indonesia artinya keperusahaan. Berikutnya kita coba aplikasikan dengan menggabungkan dengan doshi kata kerja, yaitu ikimasu pergi. Nah, kata kerja ini diletakkan setelah joshi partikel e, sehingga menjadi kaisha e ikimasu, artinya pergi ke perusahaan. Kita coba terapkan materi kita hari ini dengan rumus yang sesuai dengan Nihongo no Bung no Kozo, struktur kalimat bahasa Jepang dengan menambahkan shugo, subjek, lalu setelahnya joshi partikel wa, subjeknya kita isi dengan watashi, saya. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi watashi wa kaisha e ikimasu. Dari rumus ini bentuk struktur kalimat bahasa Jepang dapat dipahami susunannya terdiri dari subjek keterangan dan predikat atau SKP. Kalau kalimat ini diubah dalam struktur kalimat bahasa Indonesia, susunannya akan berbeda menjadi SPK, subjek predikat keterangan. Cara menerjemahkannya dimulai dari subjek watashi menjadi saya, lalu lompat ke doshi kata kerja, ikimasu, pergi, lalu jalan ke depan. Dari joshi partikel e yang artinya ke, dan terakhir meisi, kata benda yang menunjukkan keterangan tempat, yaitu kaisa, perusahaan. Sehingga menjadi saya pergi ke perusahaan. Terakhir pada materi ini kita akan membuat kalimat dengan kata tanya dalam bahasa Jepang, gimongbung. Kata tanyanya adalah doko, di mana? Rumusnya masih sama ya. Hanya saja sekarang shugo atau subjeknya kita ganti dengan ninsho daimeisi, kata ganti orang. Misalnya kita pakai anata, Anda. Lalu meisinya kita ganti dengan kata tanya doko. Dan terakhir setelah doshi kata kerja kita tambahkan joshi partikel ka. Sehingga menjadi anata wa doko e ikimasu ka? Artinya kamu mau pergi kemana? Dou desu ka? Omoshiraku te kantan desu ne. Ja, renshu no time desu. Waktunya latihan. Kita akan menerjemahkan bersama kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang ya. Dengarkan petunjuknya. Pertama saya akan bertanya pada teman-teman berdasarkan ilustrasi gambar yang ada di layar. Perhatikan subjek dan keterangan tempatnya ya. Karena ini akan menjadi kunci dalam menjawab dan menerjemahkan kalimat berikut ini. Dewa hajimemashou. E o minagara sutsumon o chanto kiite kotaete kudasai. あなたはどこへ行きますか? 私はあきらちゃんはどこへ行きますか? あきらちゃんは母はどこへ行きますか? 母は Sekarang kita cek bersama apakah jawaban teman-teman sudah benar? あなたはどこへ行きますか? 私は図書館へ行きます。あきらちゃんはどこへ行きますか? あきらちゃんは学校へ行きます。母はどこへ行きますか? 母はスーパーへ行きます。よくできました。
Berarti dengan joshi, partikel e ditambah dengan doshi kata kerja ikimas, dalam materi ini, teman-teman sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Taksan renshi shite kudasai. Perbanyak juga kotoba kosakatanya, khususnya meisi kata benda yang menunjukkan basho tempat. Jugyo wa ijo desu. Jikai no video de mata aimashou. Ja ne.